Ya, kita di segmen terakhir membahas mengenai cegah dampak virus semakin serius. Bu Pauline tadi sudah mendengar kira-kira 6 bulan. Nah, kalau bagi pihak travel sangat lama dong ini. Sangat lama, 1 bulan aja lama banget. Ini saja udah 90% ya Bu ya Iya. yang mengembalikan tiketnya. Seperti apa nanti? Ini jadi makanya kita sih sebenarnya buat media noise. Kita sudah tulis surat juga kepada pemerintah. Jadi apa yang kami harapkan adalah apa yang sudah diberlakukan di negara-negara lain. Oke. Jadi kami mengacu kepada negara lain, Malaysia, Singapura, Hong Kong. Itu dari pemerintah sudah mulai memberikan grant dalam arti kata hibah kepada industri pariwisata. Kalau yang kami dengar dari media sekarang ini kan yang baru dapat hibah tuh baru, bukan hibah juga sih, potongan insentif pariwisata baru maskapai, hotel dan restoran. Oke. Di mana hotel dan restoran mendapatkan potongan pajak. Jadi nanti pemerintah pusat yang membayarkan pajak kepada Pemda. Ini kan belum terjadi kepada industri travel agent. Sementara yang tadi seperti saya sebutkan dengan pembatalan, penurunan penjualan 90%, hampir mencapai 90% sekarang, 6 bulan lagi kata dokter tadi. Jadi sementara kan kantor kami kan harus beroperasi. Anggota kami masih tetap harus membayar sewa kantor, kemudian bayar gaji karyawan, listrik, semua biaya operasional itu kan harus tetap dibayarkan. Selama mulai dari bulan Maret awal ini 1 Maret, anggota kami sudah banyak yang mulai menerapkan libur di hari Sabtu, efisiensi biaya. Jadi libur di hari Sabtu, kemudian unpaid leave, jadi karyawan itu masuknya separuh-separuh, setengah-setengah dengan membayar gaji mereka separuh, lalu kemudian mengurangi jam kerja. Jadi tadinya kalau mereka buka jam 8 sampai jam 8 malam ada 2 shift, itu sudah mulai dikurangi. Jadi mulai jam 8 sampai jam 5 sore, shift malamnya sudah tidak ada lagi. Jadi langkah-langkah itu dilakukan, kemudian tidak ada pengangkatan karyawan baru, tidak ada rekrutmen karyawan baru. Baik. Sudah ada mungkin kejadian ekstrim yang membuat travel tutup begitu? Sudah ada, karena kembali lagi pembatalan penumpang ini kan mengakibatkan refund. Kalau kantornya atau travel agentnya tidak mempunyai cash flow yang cukup kuat, kebayang nggak kemarin yang pada umroh kemarin, berapa ribu orang yang sudah bayar di muka untuk sekian bulan, mereka rush langsung ke travel agentnya, mereka minta refund saat itu juga, kan mereka kadang-kadang nggak mau tahu. Sementara kita refund itu kan menunggu dari maskapai. Kita sudah membayar tiket kepada maskapai waktu kita issue tiket, kita sudah membayar supplier semuanya. Refund itu kan perlu proses. Mereka tidak jadi berangkat, besok nih nggak jadi berangkat. Saat itu juga mereka minta refund, it's impossible. Kita dapat refund 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Baik. Kalau melihat bagaimana, ya ini dampaknya sangat serius sekali di travel khususnya begitu ya, Bu Pauline, sudah ada buka bicara dengan Kementerian Pariwisata? Sudah mulai, besok pun kami akan meeting lagi dengan Kementerian Pariwisata. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebetulnya cukup baik. Jadi mereka menganjurkan kita untuk lebih menggalakkan pariwisata domestik, wisatawan domestik. Dan itu akan kami lakukan dengan membuat paket-paket wisata domestik untuk ditawarkan kepada masyarakat. Tapi kembali lagi, ini langkah panjang, jangka panjang. Nggak bisa kita jualan sekarang, minggu depan langsung ketahuan hasilnya. Jadi kami lebih memilih sebetulnya kalau pemerintah bisa diajak bicara, Kementerian Keuangan bisa diajak bicara, langkah konkret lah seperti yang dilakukan 3 negara tersebut. Potongan pajak itu sudah pasti, jadi potongan income tax itu sangat membantu sekali. Pemotongan PPh 21 itu akan sangat membantu. Kemudian penundaan pembayaran biaya BPJS, iuran BPJS, penurunan tarif dasar listrik atau air itu akan sangat membantu. Itu langkah konkret untuk menyelamatkan ratusan ribu travel agent. Sudah ada jaminan dari pemerintah untuk bisa melakukan itu? Belum. Karena memang penerapannya juga tidak mudah ya, Bu Pauline. Baik. Apa langkah ke depannya untuk bisa mungkin sama-sama sesama ya asosiasi travel untuk bisa survive bersama begitu, Bu Pauline? Jadi kalau dari kami sendiri ya kami kemarin pas lagi waktu kita roadshow di daerah-daerah pun kami menginformasikan kepada teman-teman, oke ini butuh waktu, jadi kenapa nggak semasa kita lagi masa tenang ya, kita bilangnya masa tenang ini, kita meningkatkan kapasitas human resources. Jadi waktu ini kami gunakan daripada, kita juga tetap harus bayar gaji karyawan, daripada mereka nganggur cuma main game aja setiap hari, yuk kita sama-sama kita buat training, kita meningkatkan kapasitas human resources, kemudian membuat pengenalan produk. Itu yang akan kami lakukan dari asosiasi, jadi selama masa tenang ini lebih meningkatkan intelektualnya mereka lah gitu, meningkatkan knowledge-nya mereka sehingga waktunya nanti kita sudah bisa jualan lagi ya itu akan dimanfaatkan. Normal kembali begitu ya. Berita-berita yang ada, hoax-hoax yang ada itu mempengaruhi tidak? Sangat memperburuk. Sangat memperburuk. Ya, itu juga salah satunya ya waktu sebelum Travel Fair kemarin kami sempat membuat media briefing. Yuk teman-teman media, yuk exhibitors, kita memberikan berita-berita positif supaya tadi kalau kita stay healthy kan sebetulnya kita bisa tetap keep traveling. Jadi jangan terpengaruh dengan adanya hoax-hoax yang bilang kalau misalkan salaman pun bisa kena atau apa bisa kena. Ya kita sendiri kita harus stay healthy dan kita sendiri harus menjaga kebersihan. Masalah di Indonesia,
bepergian domestik. Kadang-kadang kita sendiri pun merasa nggak nyaman karena tidak dapat dipungkiri, mohon maaf, destinasi-destinasi wisata domestik itu pun kadang-kadang higienisnya kurang. Ya. Jadi kebersihan kamar mandi, kemudian kebersihan tempat itu sendiri, lalu makan restoran. Tidak semua tempat menyediakan wastafel untuk cuci tangan. Yang ada wastafel cuci piring. Coba sometimes kita lihat di restoran, di rumah makan di daerah, tidak ada wastafel tempat cuci tangan. Pakainya kobokan semua. Dan itu kan kurang cukup higienis menurut kita ya. Makannya ya Indonesian style, menggunakan tangan lebih nikmat katanya, berdulang, makan pakai tangan, nyapa Bahkan di rumah makan Padang kan pakai ini ya, kobokan makan ya. pakai mulut, masuk mulut, makannya lagi di situ kan, jadi kan rame-rame nyaplok begini lagi. Itu kan sangat tidak higienis sebetulnya. Dok, bagaimana? Tapi masyarakat Indonesia survive loh selama bertahun-tahun. Ya, kita merasa bersyukur kita hidup di negara khatulistiwa, di mana virus-virus ini tetap ada dan berkembang, tetapi tidak infeksius seperti di negara-negara subtropik. Itu fakta. Itu fakta yang kita terima sekarang, bahwa negara kita ada positif tapi lebih ringan. Tapi memang secara umum virus ini memang gampang menular, tetapi tidak menyebabkan persentase untuk menjadi penyakit berat, tidak sebesar SARS dan MERS. Nah, itu udah faktanya. Saya malah jadi ingin menimbrung bahwa boleh. dua acara kedokteran internasional saat ini yang harusnya saya ikuti jadi tidak jadi. Betul. Osaka ya dok ya? Ya, saya ada di Italia satu, dan satu lagi di Austria. Saya lihat trennya, grafiknya untuk negara tersebut terus meningkat penderitanya. Jadi memang belum dibatalkan panitia, tapi mungkin saya yang membatalkan diri sendiri jadinya. Ya, jadi kenapa? Karena itu tadi acaranya bisa diikuti secara online, why not? Nah, gitu ya. Saya juga tidak ingin. Saya akan waspada, tapi kemungkinan tertular ada. Saya tertular 14 hari saya harus dikarantina. Waduh, itu akan mengganggu sekali dalam pelayanan saya sehari-hari. Nah, inilah yang turut mengambil bagian, sehingga saya seperti kata Bu Paulina tadi, pasti akan meng-cancel. Ya. Berarti memang untuk memerangi virus ini memang harus ada yang dikorbankan ya dok? Iya, tetap ada dalam peperangan itu harus ada korban, tetap ada korban. Bukan hanya malah di negara internasional yang saya baca bahwa Etihad atau Emirates ataupun Cathay Pacific sudah seperti itu tadi, merumahkan karyawan, shift-shiftan dan lain sebagainya. Karena memang zero passenger. Ya, di mana nggak ada. Zero passenger. Baik. 6 bulan masih lumayan lama ya Bu Lama Pauline, tapi sekali. roda tetap berputar kok Bu Pauline, nanti pasti akan ada matahari begitu ya, di tengah kegelapan. Nah, terakhir Bu Pauline, apa pesan untuk pemerintah untuk bisa membantu teman-teman travel bisa survive? Ya mungkin ya tadi seperti saya bilang, mengacu kepada negara lain aja, apa yang sudah diterapkan negara lain itu kan ternyata berguna dan bermanfaat. Singapura, Malaysia, Hong Kong yang paling gampang deh. Atau Singapura, Malaysia deh. Singapura, Malaysia ini kan Malaysia kan karakternya mirip dengan Indonesia ya. Jadi dengan pemotongan pajak, kemudian insentif yang diberikan itu untuk langkah konkret 6 bulan loh tadi katanya. Kalau untuk marketing oke lah, dalam waktu 6 bulan marketing bisa dijalankan. Tapi langkah konkret sekarang, jangan sampai nih bulan Februari udah bikin ngos-ngosan ya. Jangan sampai nih bulan Maret malah akhirnya bikin tiarap semua, kan akhirnya industri ini industri pariwisata ini menghidupi sekian banyak ya karyawan, sekian banyak keluarga. Once industri pariwisata itu tumbang, kan akhirnya malah sekian banyaknya orang nggak bisa makan. Ini kan pariwisata kan salah satu pilar ekonomi di Indonesia. Baik. Akhirnya nanti dikembalikan pemerintah ada perlu suntikan dana juga dari pemerintah untuk bisa menghidupi. Itu yang kita harapkan. Kembali ke virus corona yang kuncinya adalah stay healthy. Dok, bisa berikan tips bagaimana agar kita tetap stay healthy di tengah ya kepanikan yang ada begitu? Sudah banyak dari media sudah begitu gencarnya mempromosikan soal kebersihan tangan, higiene, penggunaan sanitasi dan segala macam. Kembali ke pola makan sehat, pola hidup sehat, itu sudah banyak sekali. Tetap konsisten gitu loh. Karena kalau virus ini mereda, kita kembali lagi mereda soal hidup sehat tadi. Kita kembali lagi mungkin begadang, kita kembali lagi mungkin merokok barangkali gitu ya. Nah, ini kita yang harus konsisten untuk menjaga tubuh kita, sehingga kalau nanti ada virus masa yang akan datang, kita sudah terbiasa dengan hidup bersih itu. Seperti sekarang sanitizer, mendadak habis. Karena semua tiba-tiba mau beli pada saat yang sama. Kenapa nanti virus ini mereda, hand sanitizer-nya di rumah sakit aja hilang. Serius ya. Dimana di situ adalah gudang penyakit. Nah, jadi ini yang menyebabkan apapun ceritanya, yang namanya pencegahan pasti butuh cost.
dan itu bukan kita katakan itu bukan biaya yang terbuang, itu investasi. Itu investasi. Itu yang paling penting, sehingga kita bersama-sama bisa mengedepankan hidup sehat. Ada memang yang harus uang keluar yang lebih, tetapi dampaknya akan tidak sebesar apa yang terjadi sekarang. Baik. Tetap menjaga diri ya, menjaga lingkungan sekitar agar tetap sehat begitu. Baik, terima kasih Dr. Frans. Sama-sama, terima kasih Bu Pauline sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Saya Aprilia Putri pamit dan sampai jumpa.